Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyati wa ikhwanihi minal anbiya wa sallallahu. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa a'adda 'alaina min barakatihi amin. Faslun ay hadza faslun. Yajibu 'ala man waqa'at min riddah al-'audu fawran ilal islami. Yajibu wajib alaman ing atase wong waqa'at kang tumiba minhu saking man apa riddatun murtad apa sing wajib al-audu apa balik fauron hale saknalika ilal islami maring agama Islam innutki kelawan ngucapake isyahadataini kelawan syahadah loro wal iqla'u lan bedol mareni amma sanging perkara waqa'at kang tumiba bihi kelawan ma apa ar-riddatu murtad wa yajibu lan wajib alihi ing atase wong apa an-nadmu getun menyesal alama ing atase perkara saudara kang metu apa ma minhu sanging murtad wal azmu lan nejo niat ala alla yauda ing atase yen to ora baleni ala alla yauda ing atase yen to ora baleni sapa wong limislihi maring padane murtad bidah wa qada umalan ngondoni perkara fata kang pot kang ketinggalan apa ma fata kang pot sapa wong hu ing mah dayane minal wajibati sangking pira-pira kewajiban minal wajibati syar'i sangking pira-pira kewajiban syariat titil kal muddati ing dalem mengkono masane murtad titil kal riddati ing dalem mengkono masane murtad fa illam yatub wajaba istitabatuhu fa illam yatub mongko lamun ora gelem tobat sapa wong wajibat mongko wajib apa istitabatuhu ngakon tobat ing wong apa istitabatuhu ngakon tobat ing wong wala yuqbalu lan ora den trima minhu saking wong apa illal islamu kejaba Islam awil qatlu utawa den pateni wa yuqtilu biha saumuhu wa tayammumuhu wa nikahuhu. Oke. Di dalam pasal ini menjelaskan tentang masalah kewajiban kembali bagi seorang yang murtad, orang yang keluar dari agama Islam, bahwa banyak sekali hal yang di situ dapat menyebabkan seseorang itu murtad. Maka murtad sendiri itu ada kalanya dari segi af'al, ada yang dari segi keyakinan. Af'al itu artinya dia secara terang-terangan menyembah berhala. Ada yang di situ murtad dalam segi keyakinan, yaitu dia yakin ada Tuhan selain Allah. Itu bentuk daripada murtad. Orang-orang yang seperti itu, yang meyakini bahwasanya ada Tuhan selain Allah atau dia menyembah selain Allah, maka di situ kewajibannya adalah kembali untuk masuk Islam lagi secara fauran. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Kenapa kok di situ harus masuk Islam? Karena Islam itu merupakan kunci daripada seseorang itu dapat masuk surga. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu diperintahkan untuk berdakwah dalam rangka mengajarkan syariat Islam. Uqadilu an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, atau wa anni, dalam hadisnya ada wa anni Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW itu diperintahkan Allah untuk memerangi orang-orang yang di situ belum membaca dua kalimat syahadat. Itu. Jadi penting sekali untuk masuk agama Islam, karena agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah hanya agama Islam. Terus bagaimana caranya seseorang yang di situ sudah murtad? Yaitu tadi dengan cara membaca dua kalimat syahadat. Selain itu iqla'u amma waqati mirdah, yaitu dia melepas terhadap segala bentuk sesuatu yang dapat menyebabkan dia murtad. Kalau di situ misalkan dia murtadnya dengan menyembah berhala, atau di situ dia masuk ke agama Nasrani misalkan, maka bentuk-bentuk yang di situ ada hubungannya dengan orang Nasrani itu dihilangkan, dibuang semuanya. Ini adalah dalam rangka tadi ikhla dari sebab murtad tadi. Kemudian bagi orang yang murtad, karena dia itu meninggalkan segala kewajiban yang telah diperintahkan baginya ketika dia masuk Islam, maka wajib bagi orang tersebut itu melakukan mengqadai hal-hal yang wajib. Contohnya misalkan sholat 5 waktu. Ketika dia meninggalkannya, katakan 1 minggu, ya harus di situ diqadai. Begitu pula ketika di situ sampai 1 bulan, 2 bulan, bahkan tahunan, maka itu wajib untuk diqadha. Untuk masalah caranya mengqadha itu tidak harus seketika sampai segitu tahun misalkan, seketika dilakukan, tidak. Boleh dicicil. Yang penting di situ adalah diqadai. Ya. Kemudian juga setelah diqadai ini ada kewajiban bagi orang tersebut. Apa kewajiban berikutnya? Adalah dia menyesali perbuatannya dengan cara tidak akan mengulangi perbuatan murtad tersebut. Nah, ini murtad ini merupakan perbuatan yang di situ sangat dibenci, ya, murtad. Kemudian kalau misalkan ada orang itu murtad, dia disuruh bertaubat, tidak mau, bagaimana? Padahal di sini ada kewajiban untuk istitabah, untuk disuruh bertaubat. Bagaimana? Ini nanti ada hubungannya tentang masalah keluarganya. Kalau di situ misalkan dia ini murtad, kemudian istrinya itu masih beragama Islam, maka di situ nanti hubungan pernikahannya ini bisa menjadi rusak. Ada istilah fashun nikah. Fashun nikahnya itu karena apa? Karena disebabkan dia itu pindah agama. Maka kalau di situ dia mengikuti atau masuknya ke atau satunya istrinya itu merupakan kafir yang kitabi, tapi sekarang sudah tidak ada, itu ya tidak masalah. Tapi di situ sekarang ini sudah tidak ada kafir kitabi. Apa itu maksudnya kafir kitabi? Yaitu kafir yang di situ dia
masih memegang kitab dari Nabi yang terdahulu, Nabi Isa, kitab asli ya. Kalau sekarang sudah kena tahrif, kena perubahan, karena ada perubahan, ada mutahrifan. Oke. Wa yubtilu biha shaumuhu wa tayammumuhu wa nikahuhu. Ini ya. Jadi bahayanya orang yang murtad di situ adalah wa yubtilu lan batal. Biha sebab murtad apa shaumuhu posone wong. Wa tayammumuhu lan tayammum wong wa nikahuhu lan nikahe wong. Qabla dukhuli ing dalam sadurunge masuk. Wa kadza lan kaya mengkono batal ba'dahu ing dalam sakbadane dukhul. Illam yu'id. Lamun orang baleni sapa wong ilal islami maring agama Islam. Fil iddati ing dalam iddah. Wala yasihu lan ora sah apa akdun nikahihi akad nikahe wong. Wa tahrumu lan haram apa dabihatuhu sembelihane wong. Wala yarisu lan ora bisa maris wala yurasu lan ora bisa den waris. Wala yusalla lan ora usah den salati sapa alihi wong. Wala yusalu lan ora den dusi sapa wong. Wala yufanu lan ora den kafani sapa wong. Wala yudfanu lan ora den pendem sapa wong. Wa maluhu utahi bandane wong iku fayun dadi bondo pek. Jadi efek daripada pernikahan tersebut ini kalau kok dia murtadnya ketika waktu puasa, maka secara otomatis puasanya itu batal. Demikian ketika di situ dia itu tayamum misalkan atau wudunya batal, tayamumnya batal, juga pernikahannya batal. Sebagaimana tadi sudah sampaikan. Ini ya. Manakala di situ dilakukan sebelum dukhul, ya, sebelum dukhul. Maupun setelahnya, ini pernikahannya jadi batal. Gara-gara apa? Gara-gara dia murtad. Atau salah satu dari pasangan suami istri itu murtad, maka akan batal. Sehingga apa? Sehingga dia masuk Islam kembali. Ini. Dengan catatan, masa daripada dia masuk Islamnya itu, yaitu sebelum adanya iddah. Tapi kalau sudah iddah bagaimana? Ya nanti di situ wajib untuk nikah lagi ya, gitu ya. Ini. Kemudian efek berikutnya bagi seorang yang murtad, manakala dia itu belum menikah, maka haram baginya atau tidak sah baginya ketika dia melaksanakan akad nikah. Jadi misalkan ada mempelai, satunya itu non muslim, satunya muslim, maka akad nikahnya di situ tidak sah karena beda agama. Kemudian masalah sembelihan atau ketika dia memotong hewan, ini juga tidak sah ketika dia murtad, karena sahnya menyembelih hewan itu adalah ketika dia itu muslim, maka sah, hewannya menjadi halal. Tetapi kalau di situ dia dalam posisi murtad tadi, ini tidak halal ya, karena hewan itu halalnya ketika yang menyembelih itu adalah orang Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu dewasa maupun kecil. Ketika di situ Islam, maka sembelihannya tersebut itu sah. Kemudian efek berikutnya adalah wala yarisu wala yurasu. Orang tersebut itu tidak bisa mendapatkan harta warisan dari keluarganya ketika keluarganya muslim. Ini tidak bisa mendapatkan warisan. Begitu pula wala yurasu, ketika kok dia meninggal, keluarganya ini tidak bisa mengambil harta warisannya. Lalu bagaimana status daripada harta warisannya tersebut? Harta warisan tersebut ini adalah menjadi harta fek, yang mana harta tersebut itu adalah milik dari atau dikembalikan ke Baitul Mal atau kas negara. Nah, ini merupakan
efek daripada orang yang sedang murtad. Mudah-mudahan kita semuanya ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di situ tidak murtad ya. Sampai sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.